Legenda tentang akhir dunia sering datang dengan suara gemuruh tapak kuda dan kedatangan 4 penunggang kuda. Perang, kelaparan, sampar, kematian. Mereka akan turun ke dunia dan mengantar hari-hari akhir. Ini adalah ide yang menakutkan. Para penunggang kuda ini membawa kegelapan dan kehancuran kemanapun mereka pergi saat dunia runtuh di sekitar mereka. Kita semua berharap bahwa kita tidak akan pernah melihat hari kedatangan 4 penunggang kuda. Sayangnya beberapa orang yang tidak beruntung di luar sana telah menemukan penunggang kuda kiamat versi mereka sendiri. Pengendara bayangan dengan kekuatan tidak manusiawi yang mengikuti bencana, kehancuran, dan penderitaan yang tak terhitung. Organisasi SCP menemukan serangkaian entry jurnal yang ditulis oleh Dave Harkin, seorang prajurit infanteri di pasukan ekspedisi Inggris selama Perang Dunia I. Perang Dunia Pertama itu adalah mimpi buruk bagi semua yang bertempur di dalamnya, lautan pertumpahan darah dan tembakan, para pemuda berjongkok ketakutan di lubang perlindungan, dan bertanya-tanya kapan kematian akhirnya akan datang untuk mereka. Kengerian perang memang terkenal, tapi bukan hal yang diributkan oleh organisasi SCP. Jadi apa yang begitu menawan sangat mengerikan tentang jurnal Dave Harkin itu menggambarkan pengalamannya selama pertempuran Somme dan anomali yang dia temui di sana yang tidak seperti apapun yang pernah dia lihat. Tidak ada pelatihan militer, tidak ada pengalaman tempur yang bisa mempersiapkannya untuk apa yang menunggu bersembunyi di kabut perang. Entry jurnal pertamanya dimulai dengan nada ringan atau seringan saat menghadapi pertempuran. Akhirnya sampai di depan, aku membeli jurnal kecil ini ketika aku berada di Paris. Berpikir aku mungkin juga menyimpan catatan kepahlawananku di medan perang. Cukup terengah-engah untuk akhirnya beraksi, meskipun sepertinya aku satu-satunya. Sebagian besar pria ini telah berkelahi selama beberapa bulan sekarang, dan mereka terlihat sangat mengerikan. Lumpur di seragam dan wajah mereka sangat pucat, terlihat seperti belum makan atau tidur selama berbulan-bulan. Beberapa hari kemudian dia mulai mendengar keributan di antara rekan-rekan prajuritnya dan suara-suara aneh yang mengguncang barang mereka. Dia menggambarkan insiden meresahkan pertama. 2 Juli 1916, bangun pada dini hari, tanah bergetar, hampir mengguncangku ke dalam kotoran di lantai ruang istirahat. Orang-orang malang di ranjang di sisi lain tampak seperti mereka telah melihat hantu. Sepasang pemuda Irlandia Utara dari tentara Kitchener, kalau aku ingat dengan benar, terus bergumam tentang Ducati. Keduanya mencengkram salib emas. Baru saja aku meletakkan kepalaku kembali dan mengedipkan mata ketika aku akhirnya jatuh ke dalam lumpur. Hal sialan paling keras yang pernah aku dengar. Kupikir itu adalah pertarungan artileri Hun untuk menandai kami dengan pukulan hebat. Satu-satunya masalah adalah pukulan itu tidak ada. Pagi itu aku bertanya kepada Brashad kami tentang rentetan artileri. Itu menatapku lucu dan bertanya apa yang sedang kubicarakan. Keesokan harinya, Dave pergi mencari sumber suara keras itu. Dia tidak menemukan bukti artileri, tapi malah menemukan sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu adalah sebuah kawah berbentuk seperti kuku dan raksasa. Dia menepisnya hanya sebagai keanehan lain dari medan perang. Agak aneh, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula ada hal-hal yang lebih penting di sini. Keesokan harinya, dia akhirnya melihat pertempuran secara langsung dan segalanya menjadi lebih aneh dan menakutkan. 3 Juli 1916, Hun membuat serangan hari ini. Pertama kali mereka pindah di wilayah kami. Pertama kali aku pernah melihat pertempuran. Itu tidak romantis dan penuh petualangan. Itu menakutkan dan mematikan. Tanganku tidak bisa berhenti gemetar. Sudah kacau sekali. Orang-orang Han memasang pakaian kami ke dinding, hampir menyerbu kami. Hujan turun pada malam sebelum tidak membantu membuat lubang rubah kami penuh dengan kotoran. Salah satu Fritz datang tepat ke arahku. Hanya aku meletakkan satu tepat di antara matanya. Itu jatuh tepat di tepi parit dan lalu menatap matanya. Anak malang itu tidak mungkin lebih dari 17 atau 18 tahun. Martin, salah satu pemuda Irlandia itu, telah pergi. Tidak seperti apapun yang pernah aku lihat. Suatu saat dia berdiri menembaki orang Hun. Tiba-tiba lumpur mulai mendidih sebelum siapapun bisa bereaksi. Lumpur berterbangan kemana-mana. Semua orang tiba-tiba terjatuh. Aku melihat ke atas dan dia baru saja pergi. Bahkan tidak ada bagian tubuh yang tersisa. Belum memberitahu siapapun. Tapi aku bersumpah ada tulang yang muncul dari bawahnya tepat sebelum lumpur berterbangan. Pasangannya, Brandon, menggali lumpur selama berjam-jam mencari salib. Keadaan menjadi lebih buruk. 14 dan 15 Juli 1916, Hun mencoba melanjutkan di pagi ini. Di tengah hujan, aku berada di tempat senapan mesin dengan Brandon, orang Irlandia lainnya di unitku. Mereka terus datang dan terjebak di lumpur, dan aku terus menembak. Matahari terbit, aku berjaga-jaga sampai jam 8. Setidaknya itulah yang dikatakan Brashad. Aku sudah lupa berapa lama waktu telah berlalu. Ada sesuatu di luar sana, sesuatu mengintai di lumpur, dan orang Hun yang mati. Hampir tertidur dari malam, mendengarkan erangan dari orang-orang yang terluka parah, yang tertahan di tanah tak bertuan. Jiwa-jiwa malang tertinggal, melihat sesuatu di luar batas pandanganku, sesuatu yang besar, tidak bisa melihatnya dengan jelas. Itu jauh lebih gelap dari biasanya. Langit mendung, nutupi bulan purnama, mendengar beberapa jeritan, tapi apapun itu, hilang sebelum suaraku menghantam langit. Ini bukan penambahan terakhir Dave dari sosok besar dan gelap itu. Bayangan misterius ini akan muncul lagi beberapa hari kemudian, dan akan ada lebih banyak dari mereka. 30 Juli 1916, aku telah melihat mereka di ujung penglihatanku. Sejak malam pertama itu, mereka besar, tapi mereka bergerak sangat cepat hingga menghilang sebelum aku bisa melihat dengan jelas
jelas, atau setidaknya begitulah yang terjadi sampai hari ini. Kabut tebal dan kabut bergulung di pagi ini menyelimuti segalanya. Kami pikir Hun mungkin menggunakannya untuk meluncurkan serangan lain. Bajingan telah menyerang tanpa henti sejak tanggal 20. Melihatnya melalui kabut tampak seperti bajingan bersembunyi di kabut, semacam makhluk seperti kuda dengan sesuatu yang menyeret di tanah dan benjolan raksasa di mana penunggangnya duduk. Tapi benjolan itu mulai bergerak. Bisa saja bersumpah itu adalah seseorang atau sesuatu yang terlihat seperti seseorang duduk, dan benda-benda yang terseret di tanah terulur di depannya dan mengambil sesuatu. Mengira itu adalah sepasang jeri yang mati sampai mereka mulai menggeliat. Aku tidak akan pernah melupakan kebisingan yang dibuatnya, lebih keras dari bensi, melengking dan kacau. Itu melihat ke arahku, dua pasang bola merah bercahaya. 2 minggu setelah bertemu mata dengan penampakan mengerikan ini, Dave menulis catatan singkat di jurnalnya. 5 Agustus, Brenda menyebut mereka Nuk Lewis. Tidak lebih dari itu. Mulai mengerti mengapa semua pria ini terlihat sangat ketakutan ketika aku pertama kali tiba. Baru setelah 1 minggu berlalu, Dave akan benar-benar mulai memahami monster seperti apa yang dia hadapi. Bukan tentara musuh, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang tidak manusiawi. 13 Agustus, Raka, itu mimpi buruk telah berjaga 2 malam berturut-turut. Yang satu baru saja muncul di sana tepat di depanku. 20 kaki, setidaknya 20 kaki jauhnya, menjulang ke langit. Suaraku padam tepat waktu untuk melihatnya. Mengambil beberapa jari yang terluka di lumpur. Mereka tidak memiliki kulit berdarah, hanya ada otot dan lemak. Benda di punggungnya bukan manusia, tidak mungkin itu manusia. Tidak memiliki kulit juga, tidak memiliki kaki, hanya menyatu langsung ke perut kuda. Aku melakukan beberapa tembakan dengan senapanku. Tidak ada apa-apa, seperti aku menembaknya dengan slingshot. Itu berhenti segera setelah suaraku mencapai titik tertingginya dan berbalik, menatap lurus ke bawah ke arahku. Baik kuda maupun makhluk di punggungnya itu tersenyum. Dia mencoba berbicara dengan atasannya, mencoba memperingatkan kengerian yang dia lihat dan bahaya yang dia rasakan, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Malam demi malam makhluk-makhluk itu kembali. 17 Agustus 1916, telah ditugaskan jaga malam selama 4 malam berturut-turut, mencoba untuk memberitahu Preshat tentang Nuk Lewis. Tidak percaya padaku, mengatakan itu adalah kejutan cangkang yang bermain dengan kepalaku. Harus meletakkan kaos kaki di dalamnya dan berlanjut. Itu terus datang kembali setiap malam, tempat yang sama. 20 kaki di depanku, mengambil jari yang terluka, berbalik dan melihat, dan kemudian hilang. Ia bermain-main denganku. Aku yakin itu. Tadi malam ada yang lain juga. 4 benda di punggungnya melakukan hal yang sama. Beberapa hari kemudian, Dave melihat sesuatu yang membuat darahnya menjadi dingin. 7 pagi, 20 Agustus 1916. Jerry membuat serangan besar kemarin, hujan 2 hari yang lalu, sepanjang hari. Jadi kotorannya dalam. Kami memakai senapan mesin lagi di garda pertahanan. Begitu banyak dari mereka di tanah tak bertuan tadi malam, tidak bisa membedakan yang mati dari yang hidup. Belum tidur selama 6 hari. Ada 5 malam ini. 3 dari mereka memiliki lebih dari satu hal di punggung mereka. Salah satu yang terus datang kembali, menjatuhkan sesuatu. Melihatnya bersinar dalam cahaya suar. 10 pagi, 20 Agustus 1916. Pergi ke lumpur di mana ia muncul setiap malam, menemukan salib Martin dan topi timah. Apapun benda ini, itu telah mengambil Martin. Sepertinya Dave juga ingin tahu itu. Itu meninggalkan barang-barang Martin yang hilang untuk dia temukan, seolah sedang menyombongkan diri, seolah sudah tahu bahwa itu telah menang. 20 Agustus 1916. Mereka mulai berani melihat satu di siang hari. Cukup yakin itu sama, terkubur dalam lumpur, hanya terbaring di sana, menunggu. Kami akan melewati puncak pukul 3. Ada lebih banyak lagi di luar sana sekarang, sebelum melakukan hal yang sama. Tuhan, tolong kami. Dave Harka dinyatakan hilang pada 20 Agustus 1916, menyusul upaya serangan balik terhadap pasukan Jerman. Prajurit lain dari unitnya, Brendan O'Malley, juga dilaporkan hilang pada hari yang sama. Meskipun tubuh Dave tidak pernah ditemukan, jurnalnya ditemukan 20 kaki dari tepi parit Jerman 2 bulan kemudian. Dave Harka yang malang tidak tahu apa yang dia dan rekan-rekan prajuritnya temui di luar sana. Dia tidak hidup untuk belajar lebih banyak, tapi dia berhadapan langsung dengan SCP-3456. SCP-3456 bukanlah satu makhluk, melainkan sekelompok hewan berkaki 4 yang sama-sama menyerupai kuda. Dari kejauhan, siluet mereka terlihat seperti kuda dengan manusia menunggangi punggungnya. Namun, begitu pengamat mendekat, mereka akan melihat beberapa perbedaan yang mengganggu. Makhluk ini tidak terlihat seperti kuda biasa. Mereka halus dan tidak berbulu dengan kulit tembus cahaya dan kuku 3 jari. Siapapun yang cukup malang untuk mendekati salah satu makhluk ini akan dapat melihat melalui kulit mereka ke pembuluh darah dan otot di bawahnya. Mereka juga akan melihat bahwa tidak ada pengendara yang ada di atas punggung makhluk itu sama sekali. Bentuk humanoid adalah bagian dari tubuh makhluk itu. Perpanjangan dari mereka menyatu dengan punggungnya. Sosok humanoid terdiri dari sepasang lengan panjang yang menyeret sepanjang tanah saat makhluk itu bergerak, dan sebuah kepala. Lengan berakhir di tulang yang tajam daripada jari, dan kepala memiliki sebagian besar bagian manusia dengan pengecualian lubang di mana hidung seharusnya berada. Makhluk-makhluk itu sangat bervariasi dalam ukuran, dengan yang terbesar dalam catatan berukuran tinggi 30 meter dan lebar 15. Mereka tampaknya kebal, setidaknya dalam hal persenjataan manusia tradisional yang saat ini mereka gunakan. Tembakan, bahan peledak, pedang, dan panah, dan bahkan ledakan nuklir tampaknya tidak berpengaruh. Kalau kamu kebetulan melihat salah satu kejian anti peluru ini secara langsung, maka saya sangat menyesal. Kamu sama
saja hilang. Karena begitu kamu melihat salah satu makhluk ini, mereka juga melihatmu dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka membawamu. Mereka akan melacakmu, menguntitmu, bersembunyi terkubur dalam lumpur dan ada di semak-semak. Mereka akan menunggu saat yang tepat dan mereka akan menjangkau dengan lengan panjang yang tidak wajar, tersenyum tanpa bibir saat mata merah darah mereka terbakar seperti api neraka dan kamu akan menghilang selamanya. Mereka akan melakukan perjalanan jauh melampaui lokasi tempat mereka pertama kali muncul sampai mereka akhirnya menangkap mangsanya. Ini juga bukan situasi SCP-096, mereka tidak menghukummu karena melihat wajah mereka. Mereka ingin dilihat dan akan berusaha keras untuk menunjukkan diri mereka kepada orang-orang sampai mereka menangkap sebanyak yang mereka inginkan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada korban SCP-3456, tapi mereka tidak pernah terlihat lagi. Meskipun barang-barang yang pernah menjadi milik orang yang hilang dapat muncul kembali, tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Hanya ada satu cara untuk melarikan diri dari SCP-3456 dan itu adalah menemukan dan melintasi air. Untuk alasan yang tidak diketahui, entitas tidak dapat atau tidak mau menyeberangi sungai, arus, dan danau. Organisasi pertama kali menemukan ini selama operasi di Irak, di mana beberapa agen menemukan sekelompok manifestasi SCP-3456. Mereka melarikan diri dari monster dan dengan cepat mundur melintasi sungai Tigris. Begitu mereka sampai di sisi lain, mereka melihat bahwa makhluk-makhluk itu tidak mengikuti mereka ke jembatan. Sebaliknya, mereka tetap di tepi sungai di sisi lain mengawasi dan menunggu. Ini dengan cepat dicatat dan ditambahkan ke prosedur penahanan potensial meskipun alasan pasti dari ketidaksukaan SCP-3456 terhadap air saat ini tidak diketahui. Dalam jurnal The Heartland, rekan prajuritnya menggambarkan makhluk-makhluk itu sebagai Nuclavis, tapi tidak dijelaskan lebih jauh. Jadi apa Nuclavi? Kata tersebut mengacu pada makhluk dari perairan Orkney, sekelompok pulau di pantai utara Skotlandia. Nama mereka diperkirakan berasal dari kata Orcadian yang berarti iblis laut, dan mereka benar-benar seperti sesuatu yang keluar dari neraka. Makhluk-makhluk ini asli laut dan konon mengambil bentuk lain ketika berada di habitat aslinya, tapi tidak ada yang tahu seperti apa mereka sebenarnya. Di darat, makhluk itu adalah hibrida dari manusia dan kuda dengan moncong besar seperti babi dan satu mata merah yang menyala seperti bara api. Itu tidak punya rambut atau kulit, hanya mentah, jaringan, dan tulang meneteskan darah hitam. Segala sesuatu tentang makhluk itu jahat dan mematikan, dimaksudkan untuk membawa celaka dan malapetaka bagi manusia. Bahkan nafasnya beracun, diduga menyebabkan penyakit, wabah, dan kematian tanaman. Karena mereka asli lautan, mereka membenci air tawar dan tidak akan menyeberanginya, bahkan untuk mengejar mangsanya. Mereka juga tidak akan muncul saat hujan. Dalam legenda Nuclavi, mereka memiliki musuh alami, makhluk dari cerita rakyat Orcadian yang dikenal sebagai ibu laut, dikatakan punya kekuatan untuk mencegah monster datang ke darat selama bulan-bulan musim panas. Miter atau ibu adalah kekuatan alam yang baik hati, memberikan kehangatan pada lautan dan kehidupan bagi makhluk air dan tanah. Meskipun SCP-3456 telah muncul selama bulan-bulan musim panas, itu tidak pernah terlihat di wilayah Orkney selama tahun ini. Mungkin ini kebetulan, tapi beberapa peneliti organisasi telah mengusulkan ekspedisi penelitian ke daerah itu untuk mencari roh laut yang ramah. Sejauh ini, usulan tersebut ditolak. SCP-3456 diklasifikasikan sebagai Keter dan saat ini tidak ada cara untuk menahannya secara efektif. Semua upaya sebelumnya untuk menahan atau mentalisir para penunggang kuda telah gagal, meskipun organisasi selalu mencari metode baru untuk dicoba. Saat ini, setiap anggota yang melihat penunggang kuda akan diberi amnestik tingkat K di pusat perawatan yang terletak dalam jarak 1 km dari aliran air tawar, sungai, atau danau. Semua referensi tentang penunggang kuda telah dihapus dari catatan sejarah dan setiap penampakan harus disalahkan pada PTSD, shock, dan histeria yang disebabkan oleh trauma. Area yang mungkin menarik SCP-3456 seperti zona perang dan area yang terkena dampak bencana alam harus diawasi secara ketat oleh organisasi. Kalau terjadi bencana, anggota organisasi akan dikirim untuk membantu evakuasi agar semua warga sipil menjauh dari SCP-3456 secepat mungkin. Jadi apa itu SCP-3456? Apakah itu Nuclavi yang ditakuti dari cerita rakyat dan peringatan api unggun yang berbisik? Ada beberapa perbedaan mencolok antara cerita dan apa yang ditemui organisasi. SCP-3456 tampaknya tidak datang dari laut, juga tidak terbatas hanya muncul di sekitar Orkney. Binatang-binatang ini tampaknya bermanifestasi dari udara dan menghilang dengan cara yang sama ketika pekerjaan jahat mereka selesai. Tapi cerita rakyat dan cerita turun-temurun sering mendistorsi banyak hal, detail berubah dan lainnya ditambahkan atau ditinggalkan. Dalam cerita aslinya, Nuclavi dianggap sebagai penyebab kelaparan, wabah, penyakit, dan bencana. Mungkin Tuhan hanya tertarik pada peristiwa-peristiwa ini, terpikat di sana oleh aroma kesengsaraan manusia yang murni. Mungkin Nuclavi tidak hanya mirip dengan SCP-3456, tapi keduanya adalah satu dan sama. Atau mungkin mereka adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Apapun masalahnya, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghentikan mereka. Perang, kelaparan, sampar, dan kematian ada di mana-mana. Itu adalah bagian yang tak terhindarkan dan malang dari kehidupan di bumi. Jadi tampaknya apakah para penunggang maut ini monster-monster yang bukan kuda atau manusia, tapi entah bagaimana keduanya. Setiap kali kita berperang, setiap kali terjadi bencana, mereka akan datang untuk menonton, membongkar puing-puing dan tersenyum. Mungkin kita tidak perlu takut dengan kedatangan penunggang kuda kiamat. Mereka sudah di sini. Sekarang tonton Waldo menemukan
menemukanmu SCP-4885, temukan dia, dan rahasia di bawah SCP-087 terungkap untuk menemukan lebih banyak penemuan mengerikan dari organisasi SCP.